Pajajaran, Pucuk Umun, Baduy-Baduy, Pajajaran-Pajajaran. Artinya Baduy bukan Pajajaran, Baduy bukan Pucuk Umun, Baduy ya Baduy. Kepala di barat, menjam timur, menghadap ke selatan. Kiblatnya ada di selatan. Kiblat adat Baduynya ke sebelah selatan. Di sebelah selatan. Menariknya, di kuburan warga suku Baduy tidak ada gundukan, tidak diberikan papan nama atau batu nisan. Namun ditandai dengan pohon hanjuang yang biasanya ditancapkan di atas tanah di bagian kepala dan kaki orang yang sudah dikuburkan. Untuk anak saya pribadi, ya. Untuk anak saya sih, untuk saat ini biarlah menetap di Baduy dan menjalani hidup yang sederhana di Baduy gitu. Kerajaan Pajajaran merupakan kerajaan bercorak Hindu terbesar di Jawa Barat dan mendapat puncak keemasannya saat pemerintahan Sri Baduga Maharaja atau Prabu Siliwangi pada 1482 sampai 1521 Masehi. Wilayah kekuasaannya saat itu melingkupi Jawa Tengah, Jawa Barat, termasuk Jakarta dan Banten. Menurut salah satu versi, warga Baduy merupakan keturunan kerajaan Pajajaran yang mengasingkan diri ke wilayah pegunungan Kendeng di Banten Tengah pada abad ke-12. Awal mula pengasingan terjadi saat wilayah Banten dikuasai oleh Sunan Gunung Jati yang membawa misi menyebarkan agama Islam. Sejumlah orang yang dipimpin oleh Prabu Pucuk Umun memilih melarikan diri ke arah selatan Pulau Jawa, yaitu ke Banten, meninggalkan istana kerajaan menuju pegunungan Kendeng. Namun apakah versi asal-usul tentang orang Baduy yang ditulis benar adanya? Ada sebagian yang mengatakan, yang menulis, bahkan sudah tercipta buku bahwa orang Baduy keturunan dari kerajaan Pajajaran gitu, atau kerajaan Pucuk Umun yang waktu itu berpindah ke desa Kanekes. Itu gimana sih ya, cikal bakal orang Baduy sebenarnya menurut versi orang Baduy? Menurut versi Baduy, nu kami nyaho, nu kami ngadenge cerita perjalanan sejarah adat Baduy. Baduy wiwitan jeung Pajajaran, Pucuk Umun, Baduy-Baduy, Pajajaran-Pajajaran. Artinya Baduy bukan Pajajaran, Baduy bukan Pucuk Umun, Baduy ya Baduy. Jika menurut pemberitaan yang beredar mengatakan bahwa orang Baduy merupakan keturunan kerajaan Pajajaran, kemungkinan besar sekarang semua orang Baduy masih menganut agama Hindu, bukan kepercayaan Sunda wiwitan. Menurut Ayah Mursid, Pajajaran dan orang Baduy mempunyai tugasnya masing-masing. Pajajaran aya tugas di dituna memang menjalankan tugas Pajajaran ngaramekeun keluar kami nyaho. Baduy wiwitan dia tugasna nu diamanahkeun ku Gusti Masucilah Makawasa, amanah-amanah Nabi Adam nu dijalankeun ku lembaga adat Tangtu Jarut 7 yaitu ku Puun, ku lembaga amanah-amanahna hukumna aturanna dijalankeun sampai ayeuna. Memang lebih kepada tanggung jawab wiwitan, tanggung jawab alam, tanggung jawab lebih kepada lingkungan, lebih kepada manusia hubungan dengan Sang Pencipta, manusia hubungan dengan alam, manusia dengan sesama, manusia dengan lingkungan, dengan saling menghargai, menghormati, saling menjaga supaya masyarakatnya itu tentram, aman, nyaman gitu. Wiwitan ngabogaan ngajalkan tugasnya bahwa sebabagi ceritanya antara wiwitan jeung negara, wiwitan jeung bangsa. Baheula zaman dikuasai ku Pajajaran, maka Pajajaran lah nu ngajalankeun tugas. Tapi wiwitan tos aya, wiwitan tos berjalan, wiwitan tos tugasna tos berjalan. Maka sampai ayeuna wiwitan jeung negara, Baduy jeung pemerintah jeung negara selalu tunduk, patuh, taat, saling menghargai antara Baduy ke negara, menghormati, menghargai negara juga kepada aturan adat istiadat Baduy juga ingin dilindungi dengan saling menghargai. Baduy terbagi menjadi Baduy luar dan Baduy dalam. Perbedaan yang paling mendasar adalah dalam menjalankan pikukuh atau aturan adat saat pelaksanaannya. Pikukuh Baduy adalah sebuah larangan adat yang menjadi pedoman bagi aktivitas masyarakat Baduy yang berlandaskan pada ajaran Sunda wiwitan.
Masyarakat Baduy tidak boleh mengubah dan tidak boleh melanggar segala yang ada di dalam kehidupan ini yang sudah ditentukan. Jika Baduy Dalam masih memegang teguh adat dan menjalankan aturan adat dengan baik, sebaliknya tidak dengan saudaranya yaitu Baduy luar. Lantas apakah dari dulu Baduy terbagi dua atau hanya ada satu? Baduy jero Baduy luar no kami nyaho no kami ngadengi cerita kokolot bahwa Baduy jero jeung Baduy luar eta menjadi satu kesatuan adat, maka disebut Tangtu Telu Jero Tujuh. Baduy luar bukan baru, Baduy luar sudah dari zaman dahulu kala adanya Baduy luar, satu kelengkapan lembaga adatnya. Masyarakat yang pindah ke Baduy luar memang beberapa faktor, beberapa pertimbangan. Bisa aja ke Baduy luar karena udah nggak sanggup di dalam, pindah ke Baduy luar bisa aja itu. Ke Baduy luar juga melanggar adat Baduy dalam, bisa aja juga dia faktor jodoh, nggak ada jodoh di Baduy dalam, dia memilih jodoh ke Baduy luar, lalu kesiapan juga bertinggal di Baduy luar. Ayana Baduy luar yang ayana Baduy jero eta luluhur kami lah nu ngabentuk lembaga adat Tangtu Telu Jero Tujuh. Masyarakat Kanekes mengenal dua sistem pemerintahan, yaitu sistem nasional yang mengikuti aturan negara Indonesia dan sistem adat yang mengikuti adat istiadat yang dipercaya masyarakat. Kedua sistem tersebut digabung atau diakulturasikan sedemikian rupa sehingga tidak terjadi benturan. Secara nasional, penduduk Kanekes dipimpin oleh kepala desa yang disebut sebagai jaro pemerintah yang posisinya berada di bawah camat. Sedangkan secara adat, mereka tunduk pada pimpinan adat Kanekes yang tertinggi yaitu Puun. Lembaga Tangtu Tilu disebut Baduy jero Cibeo, Cikartawana Cikesik, itu lembur Tangtu disebut Tangtu Tilu. Lembaga Jero Tujuh disebutlah Baduy luar, lembaga adat Jero Tujuh tertinggi di Baduy luar, Tangkesan, Tanggungan, dan Jero Tujuh dihandapna jero pemerintah. Di masing-masing kampung eta disebutlah kolot lembur, ketua kampung. Tangtu Tilu Jero Tujuh nami lembaga adat dipimpin oleh pimpinan adat tertinggi disebut Puun. Puun ayat tilu Puun Cikesik, Cikartawana, Cibeo. Maka tilu Puun eta disebut Tangtu, lemburna Tangtu. Sejarah Baduy jero yang sejarah Baduy luar eta tos luluhur kami menyiapkan, membentuk, sudah memprediksi, sudah menyiapkan akan bahan rame, bahan maju, bahan dibangun, bahan penduduk bertambah maupun kampung dan keluarga, berkaitan dengan persoalan-persoalan sosial, persoalan hukum, maka disebutlah kepemimpinan adat Baduy dalam dan kepemimpinan adat Baduy luar. Dan di masing-masing kampungnya juga ada kepengurusan kampung seperti itu. Populasi orang-orang Baduy dalam itu semakin bertambah. Sekarang ini adakah pertambahan kampung Baduy dalam gitu? Aturan adatnya harus tetap 3 kampung. Adapun yang berkembang atau nambah itu bukan kampungnya, rumah, keluarga, penduduk, itu sesuai, itu mah dari waktu ke waktu, tahun ke tahun ya selalu nambah populasinya. Tapi untuk kampungnya itu sudah menjadi aturan adat mutlak, tetap luluhur aturan adat bahwa Baduy dalam harus tetap 3 kampung. Cibeo misalkan udah susunannya udah 107 gitu, jiwanya lebih dari 600. Cikesik, Cikartawana juga, Cikartawan lebih sedikit dari Cibeo, Cikesik gitu. 3 kampung Baduy dalam hampir 1.400, hampir 1.500 sekian gitu kan. Cuman memang penduduknya tetap nambah, yang kampung ya tetap 3 kampung. Itu aturan adatnya. Aturan adat memang disebutlah Tangtu Telu itu adalah 3. Masyarakat Baduy dalam yang hidup sederhana dan menolak modernisasi tidak memperbolehkan warganya untuk menggunakan kendaraan bermotor. Mereka juga diharuskan kemana-mana berjalan tanpa alas kaki. Kebiasaan berjalan kaki ini berlangsung turun-temurun dari beberapa generasi dan sudah menjadi kebiasaan sehari-hari dari warga Baduy, terutama Baduy dalam.
Tidak hanya berjalan untuk berladang dan berburu makanan, warga Baduy dalam kerap berjalan kaki puluhan sampai ratusan kilometer untuk menuju ke satu tempat. Karena memang warga masyarakat Baduy dalam itu tidak boleh naik kendaraan gitu. Bahkan jangankan naik kendaraan, pakai alas kaki pun tidak boleh seperti itu ya. Nyeker wae. Ayah itu paling jauh jalan kaki ke mana ya? Pernah nak? Kami ke Jakarta. Ke Jakarta pernah. Ke Bandung? Bandung Acan. Acan. Oh. Puncak ke Bogor lah. Ke Bogor entos. Biasanya lamun keluar eta ada batasan nggak? Harus cuma 3 hari atau seminggu atau sebulan gitu? Biasanya kalau mau jalan ke Jakarta atau kita kan melihat dulu di sini, melihat acara, melihat bulan-bulan tanggal yang di sini di Baduynya misalkan lagi longgar, gitu. Diperkirakan jarak nggak penuh, nggak padat acara adat, barulah bisa untuk meninggalkan Baduy dalam supaya acara adat tetap ada. Biasanya mereka melakukan jalan kaki panjang saat tradisi upacara seba. Warga Baduy setiap tahun menggelar tradisi seba untuk menyerahkan hasil bumi seperti pisang, talas, beras, huma, gula merah, dan aneka kuliner lainnya untuk kepala daerah setempat, yaitu Gubernur Banten. Penyerahan hasil bumi itu merupakan bentuk syukur masyarakat Baduy selama setahun dari hasil pertanian ladang. Biasanya acara ini digelar pada awal tahun kalender Baduy bulan Safar kelima. Kayak seba bentuk silaturahmi ke pemerintahan kan diseba ke negara tuh ya, antara Wiwitan jeung negara di tahun sekali bulan Safar tanggal tahun adat Baduy eta waktuna silaturahmi ke pemerintah ritual seba. Rangkaian eta beres kawalu, beres ngalaksa lalu ritual seba. Di awal dalam 1 tahun terakhir ditutuplah ku seba. Meninggalkan tahun nu geus kaliwat nyambung ke tahun nu hareup. Oh, berarti seba itu secara tidak langsung kalau tahun barunya orang Baduy. Jadi berdasarkan perhitungan tadi nama bulan tetap 12. Bulan kan namanya Safar, Kalima, Kanem, Kapitu, Ka8, Ka8, Ka10, Kapitema, Kayu, Kasa, Karo, Katiga, berarti Kasa, Karo, Katiga, itu kan berarti nu Kasa, Karo, Katiga eta kawalu. Tetap 12. Selesai kawalu baru Safar ka Safar, setahun artinya tahun baruna di Safar eta. di Safar pas terakhirnya itu acara seba Baduy. Warga Baduy bisa berjalan kaki sejauh 160 kiloan di kegelapan dini hari tanpa penerangan. Semuanya ditempuh karena kepatuhan mereka pada tradisi seba yang dilaksanakan secara turun-temurun. Mereka harus melintasi jalan raya yang rawan terjadi kecelakaan lalu lintas. Meski demikian, warga Baduy dalam merasa senang dan bahagia bisa bersilaturahmi bersama kepala daerah. Tradisi seba ini mereka lakukan setiap tahun karena mereka percaya juga jika tidak dilaksanakan khawatir kualat yang bisa menimbulkan malapetaka, bencana alam seperti banjir, kekeringan, hingga longsor. Kegiatan seba Baduy merupakan bagian rukun adat setelah masyarakat Baduy dalam melaksanakan kawalu selama 3 bulan. Pelaksanaan kawalu fokus untuk mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa sehingga tertutup bagi wisatawan untuk memasuki kawasan pemukiman Baduy dalam. Karena kebiasaan berjalan kaki, tidak heran orang-orang Baduy dalam rata-rata sangat fit. Tidak seperti orang kota yang cenderung memiliki masalah obesitas. Orang Baduy memiliki badan yang cenderung kurus tapi sehat karena kebiasaan berjalan kaki ini tentunya kebiasaan yang sangat menyehatkan. Jalan kaki membantu mencegah penyakit jantung dan menurunkan tekanan darah dan kadar kolesterol, serta memperlancar sirkulasi darah. Dengan seringnya berjalan kaki juga rupanya membantu mencegah pikun, mengurangi resiko Alzheimer, dan memperbaiki kesehatan mental dengan mengurangi stres mental dan menjaga kadar endorfin tinggi dalam tubuh. Ini adalah salah satu alasan mengapa orang Baduy juga cenderung jarang sakit. Terlepas dari kebiasaan yang dianut, banyak juga yang mempertanyakan mengapa kaki mereka begitu kuat. Kabarnya mereka mengkonsumsi daun herbal bernama keras tulang. Rebusan air dari daun tersebutlah yang dipercaya membuat suku Baduy sangat kuat berjalan kaki.
Terlepas dari kekuatan dan stamina yang prima, suku Baduy juga disebut-sebut memiliki kesaktian. Di Baduy itu terkenal dengan keilmuannya, kesaktiannya, gitu tuh. Banyak orang yang akhirnya memandang Baduy itu sesuatu yang mistis gitu, sesuatu yang sakti gitu tuh ya. Gitu. Apa pendapat Ayah? Pendapat aja ini. Kalau pendapat pandangan umum terhadap Baduy kan karena banyak versi, banyak pandangan, ada mengatakan tadi yang seperti pertanyakan, kalau mistis dan hal-hal lain sebenarnya mah yang disebut sakti itu kan itu mah izin Gusti Masuci Makawasa, itu mah kesaktian itu. Mun ucapan, mun kahayang, mun itu mah atas ridho Sang Pencipta gitu. Mun cacahana mah meureun mantra-mantra yang Jawa kanana keur dijabah mah meureun kuna kawasa kaperangkan bisa bae meureun ibarat, tapi kan eta mah teu meunang ujung. Iya. Sambung teu meunang kabur, teu meunang urang eta ngalewihan luluhur ngalewihan nu kawasa eta. Meureun pada zaman iraha gitu baheula meureun karena tadi tiang meureun kabeneran dijabah kuna kawasa meureun tapakna masih bisa mun yang Jawa kanana ge meureun bisa dengan rajin, muasaanana rajin tak aya oge meureun nu aya kelebihan gitu meureun. Teu deuk ngeuweuhkeun hal-hal nu kitu meureun namanya nyareat ya gitu. Saktian nu baheula ngan ayeuna mah kan kasaktian ayeuna mah beda jeung baheula. Jadi secara tidak langsung ada ilmu yang diturunkan secara turun temurun ke anak cucu gitu ya. Gitu, itu ada berarti ya. Mau nyareat ke tadi teh yang meureun tutulung misalkan karena keselamatan teh ya. Ka usaha misalkan ka keur nulungan sesama yang meureun bisa bae keur dijabah mah kawasan nyareat gitu. Orang-orang Baduy Banten dikenal memiliki kesaktian yang disebut-sebut diwarisi dari Raja Pajajaran Prabu Siliwangi yang terkenal dengan kesaktiannya di masa lalu. Mereka rupanya disebut-sebut sebagai penakluk hewan buas seperti ular berbisa, lebah di atas pohon atau hewan atau binatang hutan yang ingin mereka tangkap akan datang begitu mudah. Dengan berkomat-kamit lalu menyapukan tangan mereka ke arah sarang, kabarnya kerumunan ribuan lebah dalam hitungan detik berterbangan menjauh meninggalkan sarang, dan sarang lebah pun langsung dipetik oleh seorang pemuda Baduy dengan aman. Menurut kabar, suku Baduy Dalam juga tidak pernah mandi memakai sabun, apalagi memakai deodoran. Tapi rupanya mereka dikabarkan tidak memiliki aroma tubuh yang kuat atau mengganggu. Kabarnya ini adalah ciri khas dari keistimewaan mereka dibandingkan dengan orang-orang kota yang memerlukan konsumsi wangi-wangian untuk menutupi aroma tubuh saat badan berkeringat. Kabarnya daun alami keras tulang inilah salah satu kunci yang ikut andil untuk mencegah bau badan. Menurut seorang supranatural di Banten bernama Ki Kanjeng Hanan Susilo, yang juga seorang praktisi mengatakan bahwa ilmu gaib orang Baduy sangatlah tinggi. Sama tingginya dengan masyarakat suku Dayak di Kalimantan Timur. Ki Kanjeng juga merupakan paranormal yang banyak menggali mantra-mantra rahasia dari dua suku ini. Pada umumnya, upacara kematian dilakukan dengan cara dikubur. Namun ternyata ada sejumlah daerah-daerah di Indonesia yang memiliki sejumlah tradisi yang berbeda dari upacara kematian umumnya. Sebenarnya tradisi-tradisi tersebut adalah peninggalan kebudayaan sebelum datangnya agama Islam serta agama Kristen ke Indonesia. Upacara pemakaman adalah sebuah upacara yang berhubungan dengan penguburan, kremasi, dan lain-lain. Dari jenazah orang mati atau peringatan penguburan, kebiasaan upacara pemakaman terdiri dari kepercayaan dan praktik yang digunakan oleh sebuah budaya untuk mengenang dan menghormati orang mati melalui berbagai monumen, doa, dan ritual. Kebiasaan tersebut lebih beragam antar budaya dan antar agama. Tentang pemakaman di Baduy Dalam, apakah di kampung Baduy Dalam juga ada ada pemakaman umum kayak di luar gitu, atau seperti apalah intinya ketika orang Baduy Dalam meninggal gitu. Ya, hatur nuhun pertanyaan tadi soal tentang proses pemakaman atau kematian di Baduy. Hatur nuhun saya jelaskan mengenai itu.
Pertama untuk di Baduy dalam maupun Baduy luar tetap ada prosesnya pemakaman, ada prosesnya, proses adatnya. Biasanya jenazah tersebut, orang tersebut dimandikan dulu, lalu dikapanin, dibawa ke pemakaman. Dalam tradisi suku Baduy, saat ada sanak keluarga atau kerabat yang meninggal, tradisinya tidak jauh berbeda dengan masyarakat pada umumnya. Jika ada warga yang meninggal, dalam tradisi suku Baduy, jenazahnya biasanya dimandikan terlebih dahulu. Yang membedakannya adalah proses pemandian jenazah. Dalam proses pemandian jenazah warga suku Baduy, seluruh badan jenazah digosok menggunakan daun serai atau dalam bahasa Sunda disebut daun sereh. Setelah itu mayat diberikan kain kafan atau boeh dalam bahasa Sunda, terutama di Baduy. Yang memimpin itu namanya panghulu. Yang memimpin acara kematian dipimpinlah oleh panghulu. Di masing-masing kampung, masing-masing ini semua masyarakat Baduy, ketika ada yang meninggal warganya pasti orang keluarga atau tokoh langsung sesuai dengan tugas bagian masing-masingnya, menghubungi panghulu, menghubungi tukang mandian. Soalnya sudah diatur biasanya. Kalau laki-laki yang meninggalnya ada tukang mandiannya juga laki-laki. Kalau biasanya kalau ada perempuan juga tukang mandiannya ada ritual itunya. Perempuan, panghulunya ketika panghulu sudah ada, yang mandiannya sudah ada, tokoh adat di kampung itu ada, sanak keluarganya sudah ada, misalnya itu tinggal proses pemakaman. Dalam proses penguburan jenazah pada masyarakat luas yang beragama Islam, biasanya orang yang meninggal dikubur dengan kepala di utara dan kaki di selatan, wajah dan badan dimiringkan ke kanan ke arah kiblat. Sementara untuk masyarakat suku Baduy, letak kepala jenazah berada di arah barat, kaki di timur, wajah dan badan menghadap ke selatan yang merupakan kiblat dari suku Baduy. Lebih lanjut untuk lokasi penguburannya sendiri, ketika sanak saudara meninggal dunia, maka akan dikuburkan di lahan kuburan yang terletak di sebelah barat perkampungan. Dimakamkan biasanya makamnya rata-ratanya sebelah barat kampung, barat utara dari kampung masing-masing. Contoh Cibeo misalnya, arah barat kampung Cibeo. Lalu dikasih ujung kepala, ujung kaki dikasih pohon hanjuang. Ujung kepala, ujung kaki, lalu kepala di barat, menjam timur, menghadap ke selatan. Kiblatnya ada di selatan. Kiblat adat Baduynya ke sebelah selatan. Di sebelah selatan. Menariknya, di kuburan warga suku Baduy tidak ada gundukan, tidak diberikan papan nama atau batu nisan. Namun ditandai dengan pohon hanjuang yang biasanya ditancapkan di atas tanah di bagian kepala dan kaki orang yang sudah dikuburkan. Untuk kedepannya, keluarga yang meninggal yang biasanya menentukan apakah lahan ini akan digunakan kembali untuk berladang atau tidak. Dan karena beberapa lahan umumnya fungsi aslinya sudah dikembalikan lagi ke alam, bagi orang di luar suku Baduy yang jika kebetulan lewat di area itu tidak akan tahu jika sebenarnya lahan yang dipakai berladang tersebut adalah lahan pemakaman. Setelah itu pemakaman beres, biasanya hari H 3-7 hari. Hari H 3-7 hari. Setelah 7 hari, lahan pemakaman di Baduy itu bisa dijadikan, dipergunakan kembali, bisa jadikan ladang, bisa jadikan kebun, artinya Baduy nggak tradisi ada nisan, nggak tradisi ziarah ke kuburan. Menurut Ayah Mursid, jika ada warga Baduy yang mau berziarah ke makam bekas kerabat atau leluhur, bisa dilakukan di rumah dengan berdoa atau membakar kemenyan. Kirim doanya, setelah itu 7 hari masing-masing rumahnya aja, nggak bakar kemenyan atau doa langsung. Kami kalau udah 7 hari nggak tradisi ziarah ke makam, itu memang aturan di Baduy seperti itu. Berarti tidak ada pemakaman umum di Baduy. Artinya nggak kelihatan untuk pengunjung bahwa ini pemakaman karena nggak ada kelihatan nisan-nisan, padahal itu makam gitu. Karena adat Baduy memang aturannya seperti itu.
hanya di pulasaranya sebatas hari H sampai 7. Ada alasan dibalik fakta menarik dalam tradisi penguburan warga suku Baduy. Hal tersebut dilakukan karena suku Baduy memegang teguh ajaran nenek moyang. Suku Baduy sangat menghormati alam semesta, untuk itu mereka menjaga betul alam semesta. Bahkan menggali tanah sekalipun suku Baduy menganggapnya telah melukai alam semesta. Untuk itu, saat penguburan jenazah, tanah tersebut diratakan kembali karena suku Baduy menganggap bahwa apa yang telah ada di alam semesta harus tetap sama seperti itu. Pemakaman Baduy luar maupun Baduy dalam itu tidak punya gitu kayak kuburan atau makam nenek moyang atau kakek moyang ayah atau uyut lah, taruh uyut, berarti nggak tahu uyut kita di mana gitu teh. Karena henteu pakai nisan, bisa baik ngan hanya cerita gitu. Aya karena sudah diatur oge ku adat gitu, berarti daerah kawasan ieu baheulana kokolot-kokolot lembur. Tapi karena tradisinya tadi memang jarah ke kuburan, tradisi di Sabak langsung ke kuburan setiap tahun, akhirnya hanya tulisan cerita bae untuk penyampaian doa ya lewat kirim doa lewat doa gitu, lewat khusus masing-masing di tempat gitu. Apakah di pemakaman itu ada pemakaman khusus kokolotan, ada khusus warga gitu, ada seperti Aya itu? biasa untuk kami di Baduy jero mah aya. Oh, jadi ada. Ke keluarga eta lah dipernahkeun ku biasana yang di belah dia di mana gitu. Perjodohan sudah menjadi aturan bagi masyarakat Baduy dalam. Sejak kecil mereka sudah dijodohkan oleh kokolot Baduy dan mereka ini yang menentukan siapa akan menikah dengan siapa, dan biasanya tidak ada yang menolak keputusan tersebut. Di zaman sekarang di mana banyak orang menolak perjodohan, tidak merubah kebiasaan adat dari masyarakat Baduy dalam. Mereka justru melihat ini sebagai kepatuhan adat yang lazim dilakukan sebagai seorang warga Baduy. Karena mereka menikah rata-rata umur belasan, pada usia tersebut dinilai juga masih minim pengalaman. Adat seperti ini lebih mudah diterapkan di Baduy dalam. Kalau misalkan orang Baduy dalam pengen menikah dengan Baduy luar juga kan otomatis harus jadi Baduy dalam. Dan banyak sekali orang Baduy dalam yang nggak mau menikah sama orang Baduy luar karena nanti takut jadi Baduy dalam. Terus berarti ada nggak di Baduy dalam itu pernikahan sedarah, artinya masih ikatan keluarga, masih sepupu atau seperti apa lembaga adat mengatur tentang pernikahan di suku Baduy dalam? Soal pernikahan di Baduy dalam, sistemnya memang dijodohkan dan adat yang mengatur. Proses perjodohan ini ada tahapan-tahapan dan mana yang sekiranya boleh, mana yang nggak boleh, adat lah, orang tua adat yang ngatur gitu. Tidak ada aturan di luar ketentuan adat untuk di Baduy dalam tentang proses pernikahan, artinya semua dijodohkan untuk di Baduy dalam. Cinta tidak bisa memilih, ini adalah ungkapan bagi warga Baduy yang sudah dijodohkan. Jika mereka sebenarnya naksir seseorang, mereka lebih baik menyimpannya rapat-rapat di dalam hati. Karena bentuk kepatuhan terhadap adat adalah hal yang paling utama di atas segalanya. Dalam Baduy luar bisa aja menikah sama Baduy dalam sama Baduy luar, adapun kesiapannya ada kesepakatan dia siap kalau memang dari Baduy luar ke dalam ya tentu mengikuti aturan Baduy dalam. Oh gitu. Kalau dari dalam keluar ya mengikuti aturan Baduy luar. Oh berarti kalaupun misalkan orang Baduy dalam menikah dengan orang Baduy luar, itu bisa orang Baduy luar jadi Baduy dalam? Bisa. Oh bisa. Cuma harus ada proses pindahnya. Oh ada adat proses yang pindah. Ditetapkan sebagai warga adat Baduy dalam Cibeo, dalam Cikartawana, Baduy dalam Cikesik, baru setelah itu diurus udah beres secara adatnya, baru ke tahap proses perjodohan. Ya, pindah kampung itu pindah tempat, pindah domisili. Dari Baduy luar ke Baduy dalam ada aturan. Sesama Baduy dalam juga Cikesik, Cikartawana, Cibeo juga ada aturan. Di Baduy luar pun tetap ada aturan, mau pindah ke kampung dari kampung A ke kampung B ya ada aturan. Ada aturan. Kokolot kampung itulah, juru bahasa kampung itu yang bisa ngatur ke kokolot ketua kampung yang ada di kampung tersebut. Iya.
Bagi orang Baduy, pernikahan merupakan bagian dari rukun hidup. Pernikahan juga merupakan hukum alam yang wajib untuk melanjutkan tugas menjaga alam. Ini merupakan ajaran wiwitan dan tidak hanya didasari birahi, bahkan tidak juga karena cinta. Bagi warga Kanekes, cinta akan tumbuh dengan sendirinya jika sudah bersama-sama mengarungi bahtera rumah tangga. Menurut mereka, berawal dari saling mengerti, lalu saling merasakan, akhirnya akan saling menyayangi. Proses perjodohan ini bertahap. Tahap pertama biasanya lamaran pertama sejenis, biasanya mendatangi keluarga perempuan, calon, berunding, musyawarah. Setelah sepakat, biasanya datang ke Jarotang itu bawa alat-alat pelamaran. Pelamaran alat yang dibawa secukupnya alat nyirih, sirih, gambir, apu pinang, selengkapnya. Nah, itu tahap pertama. Tahap kedua, itu pakai ada tukar cincin tunangan dari baja putih. Tahap ketiga sampai tahap ketiga ada menyiapkan pakaian baru calon pengantin, juga alat sirih juga, dan ada seserahan. Tempatnya biasanya di balai adat. Kalau untuk di Cibeo, balai adat Cibeo, dipimpin langsung sama Puun, kepala adat, yang mengesahkan, disaksikan oleh tokoh, oleh masyarakat, dipimpin sama kepala adat yaitu Puun untuk di Baduy Dalam. Itu proses perjodohannya seperti itu. Terlepas dari itu, ada sanksi bagi warga Baduy Dalam yang menolak perjodohan. Mereka biasanya dikeluarkan dari lingkungan masyarakat Baduy Dalam atau diusir jadi warga Baduy luar. Contohnya misalkan ini sedikit, anak tersebut misalkan nggak mau ke seseorang tersebut, dia bisa menyampaikan ke orang tuanya, terus ada tergantung orang tuanya. Artinya sebelum disahkan oleh adat, itu bisa aja kalau memang dia nggak siap istilahnya gitu. Tapi kalau sudah disahkan adat, dinikahkan adat 3 sampai tahap 1, 2 sampai 3, itu di Baduy Dalam nggak ada istilah cerai satu seumur hidup kecuali meninggal. Terjadi itu melanggar ketentuan adat Baduy Dalam, pasti meninggalkan Baduy Dalam. Karena semua sudah ditentukan oleh Kokolot Baduy, di Baduy Dalam bagi warga yang sudah menikah dilarang bercerai, juga dilarang untuk berpoligami. Menikah usia muda menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi masyarakat Baduy. Tidak hanya minim pengalaman, pada usia muda mereka dituntut untuk bekerja keras dan mulai memikirkan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Di kota besar, anak-anak umur belasan cenderung bermain bersama teman, melakukan hobi seperti misal bermain game. Tidak ada tanggung jawab besar yang harus dipikul seperti layaknya pasangan muda di suku Baduy. Terlebih lagi mereka menikah tidak didasari oleh cinta, tapi lebih kepada menjalankan kepatuhan terhadap adat. Meski mereka dijodohkan, tentu saja mereka bisa menolak menikah jika belum siap. Masyarakat Baduy luar sudah sedikit lebih leluasa untuk memilih di zaman sekarang. Mereka memilih tidak langsung menikah saat menginjak usia 14-15 tahunan. Beberapa dari mereka ada yang ingin membantu orang tua terlebih dahulu, dan beberapa dari mereka masih punya cita-cita tersendiri. Nah, kita mau nanya seputar tentang pernikahan, yaitu pernikahan di usia muda suku Baduy. Kenapa mereka bisa menikah di usia muda gitu? Kang Sanip dulu pas nikah sama Teh Midah itu umur berapa, Kang? Umur 18 tahun. 18 tahun. Kalau Teh Midahnya 15 tahun. 15 tahun. Jadi di Baduy ini memang di usia 14-15 untuk wanita itu sudah menikah. Kalau udah siap nanggung risikonya ya bisa dinikahin gitu. Apa yang dirasakan, Kang, ketika nikah muda? Ya kalau dirasakan soal risiko mungkin ya memang agak berat juga sih. Pengalamannya berat. Yang berat tuh kita harus tani sendiri tanpa orang tua untuk mencukupi keluarga lah. Berarti ketika warga atau masyarakat Baduy sudah menikah itu udah harus memang keluar dari rumah atau harus bisa membawa istri kita keluar gitu.
Gimana? Iya, harusnya mandiri ya. Soal perbedaannya harus yang wajib itu tani, nanam padi di Baduy. Sepengetahuan saya rasakan gitu, yang emang keras. Kalau muda itu apalagi belum punya perusahaan kan, hanya tani. Paling penghasilan kan biasa ngambil gula aren gitu kan, manjat sendiri. Dari dulu orang tua ngajarinya begitu. Jadi ketika pun sudah menikah itu harus bertanggung jawab kepada istri, Kang ya? Ya harus kita yang tanggung jawab. Pendapat Neng Sinta gimana sih tentang pernikahan muda di suku Baduy? Di suku Baduy emang kayak menikah muda kebanyakan. Tapi tidak semua orang. Oh, tidak semua Sinta orang. Termasuk Sinta. Sinta kalau boleh tahu umurnya berapa? 18 mau ke 19. Oh, 18 mau 19. Biasanya anak-anak muda di Baduy itu kisaran 14, 15 itu sudah menikah, tapi tidak semua ya. Iya. Kenapa alasannya kayak Neng Sinta artinya tidak ingin nikah muda gitu? Masih pengen sama orang tua ngebantu, terus bahagiain sama punya cita-cita aja. Oh, punya cita-cita. Termasuk Neng Sinta berarti tidak semua orang masyarakat Baduy juga memilih untuk menikah muda, karena memang termasuk Neng Sinta pengen punya cita-cita yang lebih tinggi. Bener ya Neng ya? Oh tuh. Terus biasanya apa yang diajarkan orang tua ke anak-anak Baduy, termasuk Kang Sanip sendiri, mengajarkan tentang pelajaran yang diajarkan masyarakat Baduy kepada anak-anaknya? Misalkan anak Sanip nih, ya saya ajarkan ya sebisa Sanip aja, biar ngerti masak di dapur. Kan umur 8 tahun udah ngerti, udah cuci piring gitu aja, diajak ke ladang. Jadi kalau soal nulis-nulis mah ya terbatas lah, belajar sedikit ngitung gitu. Ya berarti itu adanya aja belajar. Itu untuk perempuan, tapi kalau untuk laki-laki sebagai dulu Kang Sanip diajarkan sama orang tua itu seperti apa untuk masyarakat? Kalau laki-laki lebih sering ikut ke ladang, jadi kalau orang tua bawa kayu bakar, kita bantu bawa kayu bakar gitu. Kalau pas tani misalkan kita nggak bisa babat hutan, kita paling masak air buat istirahat orang tua gitu. Apa aja buat bakar-bakar, buat makan siang gitu, seadanya aja di hutan, pisang gitu, singkong. Berarti bercocok tanam juga. Bercocok tanam. Berarti itu yang diajarkan kepada masyarakat adat Baduy untuk gitu-gitu bisa hidup dengan alam, Kang ya. Kang Sanip hidup sejak kecil menjadi masyarakat Baduy. Sebagai generasi Baduy, merasa bangga nggak menjadi generasi penerus Baduy? Bangga menjadi anak Baduy. Alasannya apa, Neng? Bangga di Baduy kayak sederhana gitu. Iya, saya merasa bangga sih ya, bangga kan dari kecil diajarin orang tua di Baduy secara sederhana gitu ya. Yang sering saya alami gitu, dari dulu ikut ke ladang, pulang pergi terus gitu aja, seadanya aja. Saya bangga jadi generasi anak Baduy karena dari kecil saya diajarkan orang tua untuk hidup sederhana dan menjaga alam. Hidup sederhana memang sudah diajarkan dari kecil. Dari kecil. Nah, berarti semua itu juga akan diajarkan Kang Sanip ke anak-anak Kang Sanip juga ya. Apakah Kang Sanip ada keinginan semisalkan Kang Sanip kan punya anak gitu, punya anak, berkeinginan nggak punya anak tuh punya pendidikan lebih tinggi, atau biarkan anak saya menjadi anak Baduy seperti saya dulu? Untuk anak saya pribadi ya, untuk anak saya sih untuk saat ini biarlah menetap di Baduy dan menjalani hidup yang sederhana di Baduy gitu. Nah, itu dia informasi tentang vlog pernikahan dan perjodohan Baduy Dalam kali ini. Jika kalian suka dengan isi vlog ini, saya minta like dan komennya. Dan tolong share juga ke beberapa rekan kamu agar mereka mendapatkan informasi tentang isi vlog ini. Buat dulur-dulur yang pengen tahu tentang budaya yang ada di Indonesia, jangan lupa subscribe channel Angelique Paulina. Untuk yang penasaran tentang info-info seputar Baduy, jangan lupa kunjungi channel YouTube saya, Ai Astaman. Oke, terima kasih. Salam budaya, Sampurasun. Tonton terus vlog Angelique Paulina lainnya yang tidak kalah seru. Semoga kalian sekeluarga banyak rezeki dan sehat selalu.
Baduy merupakan salah satu suku Sunda yang berada di Banten, dan sampai saat ini mereka masih menjunjung tinggi adat istiadat mereka dengan begitu baik dan tak pernah lekang dimakan waktu. Ayo berkunjung ke Baduy.